Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap sehat-sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang terbilang cukup seru. Film ini berjudul Tanpa berlama-lama, langsung saja ke cerita filmnya. Film diawali dengan dua orang pria yang sedang mengobrol. Ternyata pria tersebut ditugaskan oleh seorang dokter hewan yang bernama Mary untuk menyiapkan sebuah suntikan berdasarkan aturan. Suntikan itu akan ditujukan untuk mengobati seekor hewan gurita yang sedang sakit. Namun tak lama setelah itu, si gurita tiba-tiba mengamuk dan membuat dokter Mary terpental jatuh ke bawah. Begitu juga dengan pria yang sedang bekerja tadi, tidak sempat melarikan diri dari sana. Film pun dimulai. Lalu kita dilihatkan dengan hewan-hewan air yang ada di dalam akuarium. Di sini terlihat banyak sekali berbagai macam ikan, dari yang berbahaya ataupun tidak. Tempat ini adalah tempat wisata air. Setelah itu kita dilihatkan dengan seorang wanita yang bernama Miranda. Ia bekerja di tempat ini sebagai peneliti. Nampak terlihat di tengah penelitiannya terdapat hal yang aneh. Tak lama setelah itu asistennya pun datang dan disuruh menjaga ruangan itu. Setelah itu Miranda menemui perawat akuarium yang bernama Daniel. Ia menanyakan stok makanan dari para hewan. Namun Daniel disuruh membakar semua stok makanan di tempat itu. Dikarenakan tempat kreasi yang sama menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ikan-ikan di tempat kreasi mereka mengalami hal yang aneh. Tentu saja seorang Daniel tidak percaya dengan hal itu. Ia pun menemani temannya yang bernama Sky untuk berkeliling. Dan tanpa pikir panjang ia pun memberikan makanan yang seharusnya sudah dia bakar kepada hewan itu. Tidak berselang lama seorang investor datang ke tempat kreasi tersebut bersama asistennya. Tujuan mereka untuk melakukan survei lokasi, yang dimana Miranda sendiri sengaja mengundang Pak Investor dikarenakan tempat ini tidak buka sebab masih dalam perawatan. Di tempat lain, Dr. Mary yang sempat mengalami insiden yang secara mendadak memasuki area utama sambil memanggil Miranda. Sedangkan Miranda sibuk mengajak Bapak Investor untuk berkeliling di setiap lorong. Kemudian Dr. Mary menemukan salah satu pengurus bernama Rennie. Ia menceritakan kepada Rennie bahwa kejadian itu secara tiba-tiba berawal dari seekor gurita yang sangat agresif. Sudah terlihat lendir yang begitu khas di lokasi kejadian. Kemudian ia menghubungi salah satu wanita yang bernama Christy untuk membersihkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Dr. Mary berpapasan dengan Miranda dan memberitahu semua kejadian yang ia alami. Namun saat bersamaan terlihat para hewan yang ada di dalam akuarium memberontak secara tiba-tiba sehingga akuarium itu menjadi pecah. Di tempat lain, Rennie dan Christy terlihat sangat panik. Setelah listrik kedap-kedip secara tiba-tiba, ternyata itu adalah suatu petanda apabila ada sebuah kebocoran akuarium. Kini Christy pun memisahkan diri dari Rennie. Begitu juga dengan asistennya Miranda yang masih berada di dalam laboratorium, sehingga ia telah menyadari kalau ada seekor lumba-lumba yang sudah terinfeksi virus. Gawatnya, handphone Pak Investor tertinggal di mobil karena ia mengira hal ini tidak memakan waktu cukup banyak. Sementara itu Rennie sudah tiba di sebuah ruangan. Terlihat ruangan ini masih ada listrik cadangan yang difungsikan sebagai ruangan pengawas. Miranda dan Dr. Mary mengajak Pak Investor berpindah tempat saat itu juga. Mereka terus berjalan menelusuri sebuah lorong. Namun secara tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah suara seekor buaya yang sudah terlepas. Dr. Mary mengatakan hewan-hewan itu sudah terjangkit virus semacam zombie, yang dimana hewan itu sudah tidak lagi bernyawa. Sementara itu Daniel dan Sky mondar-mandir di luar karena tidak bisa masuk ke dalam. Dan secara tiba-tiba seekor kepiting menyerang Daniel tanpa dasar alasan. Beruntung Sky dengan cepat mengatasinya.
meskipun ia terkena serangan kepiting yang kecil. Di sisi lain, rombongan Miranda tidak sadar bahwa mereka sedang didekati oleh beberapa bintang laut. Sehingga mereka semua ketakutan dengan bintang laut yang ukurannya sekecil itu. Kemudian Daniel dan Sky berhasil masuk ke sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut hanya boleh dimasuki oleh petugas mekanis. Namun karena rasa penasaran dan tanpa pikir panjang mereka langsung menerobos masuk. Akhirnya sampailah rombongan Miranda bertemu dengan Rennie, di mana mereka harus memikirkan sebuah cara untuk merubah sistemnya. Disinilah Rennie baru ingat bagaimana cara mengatasi semua masalah ini, yaitu mereka harus menghidupkan pemicu generator secara manual. Mereka mulai berdiskusi jalur manakah yang akan mereka lewati. Di saat mereka sedang berdiskusi, seekor bintang laut masuk ke dalam buku catatan milik asistennya Pak Inspektor. Mereka bergegas pergi dengan cara menaiki ke atas plafon secara bergantian. Setelah susah payah melewati masa yang sulit, mereka berpapasan dengan Daniel dan Sky. Mereka juga menemukan asistennya Miranda yang telah tidak bernyawa akibat terkena serangan dari seekor lumba-lumba. Terungkaplah di sini bahwa Daniel tidak mematuhi perintah untuk membakar makanan para ikan tersebut. Kini mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan menjaga satu sama lain. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan singa laut yang sudah dipastikan terinfeksi virus, dan di belakang ada seekor buaya jantan. Tanpa pikir panjang, Sky langsung menyerangnya, yang membuat dirinya mati konyol. Setelah lolos dari singa laut, mereka melewati sebuah lorong yang dimana lorong tersebut sudah ditunggu oleh beberapa ikan besar. Mereka sangat berhati-hati melewatinya. Namun saat Dr. Mary lewat, ikan itu langsung mengoteng betisnya. Daniel pun dengan cepat menghantam ikan itu. Setelah itu Rennie sendirian di ruang. Ia keheranan melihat sebuah lendiran yang menetes di depannya, dan ia pun tewas di ruangan itu. Kemudian rombongan Miranda berhenti sejenak untuk mengobati lukanya Mary. Saat bersamaan, Christy mulai terlihat melemas ketika ia sadar kalau perutnya sudah dihinggapi seekor bintang laut. Karena hal itu, ia pun mati dengan sekejap. Tidak lama setelah itu, Pak Investor pun dihisap oleh seekor gurita raksasa sehingga ia tidak bisa diselamatkan. Kini hanya tersisa 3 orang. Mereka pun harus bisa menyelamatkan diri sebisa mungkin dan menghidupkan generatornya. Tidak terlalu lama, Miranda berhasil menghidupkan generator dan membuat seluruh sistem berjalan kembali dengan normal. Namun seekor gurita raksasa menyerangnya. Seketika itu juga ia langsung menyetrum gurita tersebut sehingga gurita itu tewas dengan mudah. Mereka bertiga akhirnya selamat, namun Dr. Mary dalam keadaan terluka. Film ini diakhiri dengan Miranda yang membogem Daniel. Tamat.